43. Halaman 43, 43 ya. Cuma di situ kecil tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita, membangunkan kita dari tidur sejenak. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga subuh hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu yang mulia. Salam dan salawat mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita jadikan contoh, panutan, tauladan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah nanda sekalian, kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai materi Ta'limul Muta'allim, kita kirimkan dulu suratul Fatihah kepada ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sang pengarang kitab ini juga, kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imamu Syekh Burhanuddin As-Sarnuji. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ilmunya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya anda sekalian, mari juga kita kirimkan suratul Fatihah kepada para anggota yang pendiri Asadiyah
yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan arwahnya di sisinya. Ala hazihin niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa salah seorang pendiri Pondok Pesantren Asadiyyah Pokok sedang sakit. Olehnya itu mari juga kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau segera sembuh. Mari kita kirimkan suratul Fatihah, mudah-mudahan beliau segera kembali sehat dan bisa kembali bersama kita di pesantren. Ala hazihin niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Anda sekalian, sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu, bahwa para santri harus menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi kita masih tawakal, faslun tawakal. Diperbaiki catatannya ya. Tsumma la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi. Di para pelajar, sudah seharusnya para pelajar atau para penuntut ilmu agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mencari ilmu. Wala yahtammu li amri rizqi, dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Wala yusgila qalbahu bizalik, dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Rawa Abu Hanifata rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Hasan Subaidi an Abdullah bin Hasan Subaidi. Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan As-Subaidi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, man tafaqqaha fi dinillahi. Beliau berkata, barang siapa memperdalam ilmu agama, kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang memperdalam ilmu agama, maka dia dicukupi oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Fa imman sagola qalbuhu birrizqi, dan barang siapa yang sibuk memikirkan soal rezeki, minal kuti wal kiswati, yakni makanan dan pakaian, falamma yatafarrugu li tahsili makarimil akhlaqi, maka jarang sekali ia memikirkan makarimil akhlaqi, akhlak yang mulia, wa ma'alil umuri, dan hal-hal yang tinggi nilainya. Qila, ada yang berkata, da'il makarima, tinggalkan kemuliaan, la tarhal li baghiyatiha, semua itu tidak ada, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Tinggalkan kemuliaan, la tarhal, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Li baghiyatiha, wa qa'ud, duduk sajalah. Fa innaka anta ta'imul kasi, semua itu tiada gunanya, karena kamu orang yang memikirkan soal makanan dan pakaian. Jadi, Anda sekalian, di sini dikatakan seorang santri itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan urusan kita kepada Allah. Kita tak usah memikirkan soal rezeki kita. Kita belajar di pondok tak usah pikirkan rezeki kita. Ada jitu yang kita makan, insya Allah ada. Karena Allah sudah menjamin rezeki para penuntut ilmu. Ya, ada saja rezekinya dari min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja yang memberinya rezeki, karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan As-Subaidi, itu sahabat Rasul, berkata bahwa barang siapa yang memperdalam ilmu agama, menuntut ilmu agama, nyantri seperti ananda sekalian, maka tak usah khawatir soal rezeki kita. Pasti itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sibuk memikirkan soal rezeki, makanan terus yang di pikirannya, pakaian terus, masih ada pakaiannya, mau lagi, ganti lagi. Maka jarang sekali ia memikirkan akhlakul karimah. Maka orang seperti itu tidak memperhatikan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Makanya tinggalkanlah urusan pakaian dan makanan. Maka kita akan menjadi orang yang mulia.
Ada yang berkata, tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Duduk sajalah, semua itu tiada gunanya karena kamu orang yang lebih memikirkan makanan dan pakaian. Jadi orang yang lebih memikirkan makanan dan pakaian dikatakan tinggalkan saja kemuliaan. Artinya kalau kita ingin hina, maka itu saja yang kita urusi, ya. Sebaliknya kalau kita ingin mulia, maka kita utamakan menuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Qala rajulun limansuril hallaj ausini faqala qala rajulun limansuril hallaji ausini faqala. Ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Mansur Al-Hallaj. Mansur Al-Hallaj ini nama orang, ya. Berkata kepada Mansur Al-Hallaj, faqala hiya nafsuka. Apa yang dia katakan? Tuan. Dia bilang, Tuan, berilah saya nasihat. Ya. Hiya nafsuka illam yusgiluha sagalatka. Beliau menjawab, sibukkan nafsumu. Sibukkan nafsumu. Illam tusgiluha sagalatka. Sibukkan nafsumu, sebab jika tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkanmu. Jadi kita dianjurkan untuk menyibukkan nafsu kita. Kapan kita tidak sibukkan, maka nafsu yang akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang berbahaya. Fayambagi likulli ahadin ayyusgila nafsahu. Maka sudah sepatutnya sebagai penuntut ilmu harus menyibukkan dirinya bi'amalil khairi dengan amal-amal yang baik, hatta la tastagila nafsuhu bihawaha. Dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Hawaha bihawaha. Wala yahtamul akilu di amri dunia. Orang berakal atau orang berilmu tak layak cemas, tidak perlu khawatir dengan urusan dunia. Li amri dunia, li annal hamu wal hazana la yaruddu musitan wala yanfa'u. Orang yang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah.
wala yanfa'u, dan tiada gunanya. Jadi sibukkan dirimu, kapan kamu tidak sibukkan maka kamu yang akan disibukkan oleh nafsu. Makanya sibukkan nafsumu, sebab jika tidak dia yang akan menyibukkanmu. Disibukkan dengan apa? Hal-hal yang bermanfaat, amal-amal yang baik. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin menghafal, tinggalkan malas, ya. Kalau kita tidak sibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat, maka kita yang akan dipusingkan oleh nafsu kita. Jadi orang yang berakal tidak layak khawatir atau cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya, ya. Bal yadurrul qalba, bahkan yadurrul qalba, malah membahayakan hati. Wal aqla wal badana, akal dan badan. Wa yuhillu bi a'malil khairi, dapat menghapus amal baik. Wa yahtammu li amril akhirati li'annahu yanfa'u. Seharusnya seorang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat. Itu yang lebih bermanfaat. Jadi Anda sekalian, di sini dikatakan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif yang bisa menimbulkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita disibukkan oleh nafsu kita. Kapan kita tidak mencari kegiatan, aktivitas yang baik, maka kita yang akan disibukkan selalu mau bebas, selalu mau melanggar aturan. Makanya jangan turuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu selalu mau yang enak-enak, tidak mau yang susah-susah. Tinggal di pondok kan sengsara. Tapi nanti itu ada sengsara membawa nikmat. Nanti kalau kalian sudah rasakan tinggal mondok, susah, cepat bangun, disiplin, nanti kalian akan jadi orang hebat. Kalian akan jadi orang sukses, orang nomor 1 di mana saja kalian berada. Camkan itu nak ya. Ketika kita bersusah-susah, maka nanti kita akan bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Sakit dulu, sengsara dulu di pondok, makan seadanya, tidur seadanya, ya. Sederhana, pakaiannya sederhana, tapi itu akan nikmat pada akhirnya. Kalian akan bahagia, akan indah pada waktunya. Sallallahu. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minaz zunubi zunuban. Artinya sesungguhnya minaz zunubi zunuban, di antara dosa-dosa itu la yukaffiruha, ada dosa yang tidak dapat terhapus. Bahayanya nih, di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus. Untung ada sambungannya, illa, kecuali hammul ma'isati, kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah.
fal muradu minhu qadaru hammi la yuhillu bi a'malil khair, kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Jadi ada dosa yang tidak dihapus, tidak bisa dihapus kecuali dengan prihatin mencari nafkah. Artinya prihatin memperhatikan masalah nafkah. La yuhillu bi'amalil khair, maksudnya itu prihatin wala yusgilul qalba sugulan yuhillu biihdaril qalbi bis sholati. Jadi maksudnya ini prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu sholat. Ya. Biihdaril qalbi fi sholati. Bis sholati. Kan ada biasa orang kalau sibuk dengan urusan dunianya, ketika sholat masih memikirkan dunia. Padahal kita harus khusyuk dalam sholat. Jadi ketika sholat maka kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengingat dagangan kita, jangan mengingat kerjaan kita, jangan mengingat yang lain. Fa inna zalikal qadra. Tulis ya. Fa inna zalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat. Maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Wal qasdi min amalil akhirati. Jadi yang demikian itu tergolong amal akhirat. Pekerjaan dunia karena mencari nafkah, tapi tergolong pekerjaan akhirat karena dia tetap sholat dan mengingat Allah ketika sholat. Jadi dia tetap berusaha mencari nafkah, namun dia tetap apa? Mengingat Allah dan melakukan mencari nafkah. Ya. Wala budda, tulis lagi ya. Wala budda litolibil ilmi, sudah seharusnya para penuntut ilmu, para pencari ilmu, para pelajar sama aja ya. Min taqlilil alaikil dunyawiyati. Para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan dunia. Bi qadril wus'i. Sesuai dengan kemampuannya. Walihasa ihtarul gurbat. Oleh karena itu para ulama memilih menyendiri. Jadi Anda sekalian, kita sebagai pelajar, kalian ini masih usia pelajar, MTS, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu semua usia pelajar. Pelajar itu ketika belajar disuruh memutuskan hubungan dengan urusan dunia. Ada yang bisa kasih contohnya yang mana urusan dunia itu? Termasuk ya, tadi kan makanan, pakaian, apa lagi? Handphone. Itu termasuk urusan dunia bagi pelajar. Karena handphone itu belum bisa kita kuasai. Masih handphone yang menguasai kita. Jadi makanya Anda masih dilarang memakai handphone karena
handphone itu memang bermanfaat bagi yang bisa mengelola handphone itu, pemakaiannya. Tetapi bagi Ananda pelajar itu disuruh tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu itu. Kenapa? Karena banyak sekali godaan-godaan yang tidak bisa kalian atasi. Belum bisa kalian kelola, nafsu kalian masih sangat susah untuk dikendalikan kalau main handphone. Beda kalau dia guru atau orang yang sudah berhasil, dia mampu mengatur waktunya, dia bisa memanfaatkan handphone itu betul-betul maksimal untuk mencari ilmu, menambah ilmu, menambah wawasan. Tapi bagi anak-anakku yang menuruti hawa nafsunya, maka otomatis itu akan sangat berbahaya karena kita bisa kecanduan. Makanya hati-hati nak ya, kalian ini masa emas, usia ini usia emas. Apa maksudnya usia emas? Usia yang sangat berharga untuk belajar. Kalau guru-guru tanah ketika usianya seperti kalian, dia belum mengenal handphone. Betul-betul dia murni belajar, dan belajar. Kecuali yang memang sadar. Ada anaknya guru itu memang mengatakan jangan kasih Kak handphone. Ketika dia mau menghafal, dia bilang, jangan maki dulu kasih Kak handphone. Disimpan dulu handphone. Dan saya tak usah tinggal di dia mau memilih tinggal di gubuk-gubuk. Karena dia ingin menyendiri, dan memang para ulama kita itu suka menyendiri karena dia ingin fokus. Jadi kalau kita tidak sadari ini nak, godaannya sekarang, waktu juga semakin berlalu. Kapan anak-anakku sekalian menuruti itu hawa nafsu tak, maka kita akan ketinggalan. Teman tak sudah sukses, kita masih jalan di tempat. Ingat, waktu terus berlalu. Kita bisa merasakan ya, perputaran waktu itu cepat sekali nak. Baru pagi-pagi sebentar, tidak dirasa siang, malam lagi. Ya, tak terasa kan? Ya. Yang terasa itu kalau kita capek duduk. Ya, tapi waktu itu berjalan terus. Tidak mungkin bisa diputar kembali. Tunggu dulu, kembali dulu di kelas 1, tidak mungkin. Yang sudah kelas 2 tidak mungkin lagi balik ke kelas 1. Tapi terus, lanjut terus. Makanya jangan sia-siakan waktu hanya untuk santai di sini. Kasihan orang tua tak. Ya, setengah mati mencari nafkah, baru anaknya enak-enakan di pondok, santai-santai. Padahal ada target yang harus dicapai sebelum kelas 3 sudah khotam. Itu harus usahakan ya. Minimalnya maksimalkan. Kalau tidak bisa khotam karena waktu kalian terbatas, setidaknya maksimalkan waktunya. Yang dimaksud maksimalkan, kita sudah berusaha, kita sudah maksimal, tidak ada waktu tanpa menghafal, kemudian tidak tercapai, apa boleh buat? Yang salah itu kalau santai-santai. Nah, makanya di sini bab tawakal, maksudnya setelah kita berusaha baru kita pasrah. Jangan langsung pasrah, ya. Pasrah sama saya. Tidak boleh. Kita harus berusaha dulu. Maksimalkan dulu. Setiap sudah sholat ngaji, setiap sudah sholat ngaji, setiap sudah sholat ngaji. Diulang-ulangi, merojaat terus. Tidak mungkin kamu tidak bisa nak. Pasti kalian bisa. Pasti. Kemudian kita lanjut lagi. Wala budda li thalibil ilmi min tahammulil masaqqati wan nasabi fi safari ta'allumi. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam. Jadi seorang santri harus menjauh dari pergaulan. Ini santri itu harus tahan menderita ya. Ya. Santri harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Makanya anakku sekalian sabar-sabar dulu.
tidak ada televisi, tidak ada tontonan. Itu harus kita tahan nafsu kita, menuntut ilmu dulu. Ada saatnya kalian akan happy. Kalau kalian sudah sukses, ya, kalian sudah memetik hasilnya. Kama qala Musa, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saja mencari ilmu, menuntut ilmu kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Khidir, ya. Itu Nabi Khidir itu luar biasa. Makanya Nabi Musa menuntut ilmu ke Nabi Khidir. Jangan tidur ya. Bangunkan temannya, kasihan. Rugi. Jadi Nabi Musa ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir, apa kata Nabi Musa? Sungguh benar-benar aku telah merasakan payah, capek, lelah, letih. Karena Nabi Khidir ketika Nabi Musa mau menuntut ilmu, dia katakan, mampukah engkau mengikuti saya? Dengan Nabi Musa, insya Allah saya akan mengikuti. Pertama, jangan pernah bertanya kalau ada yang terjadi. Jadi apapun yang dilakukan Nabi Khidir, tak usah ditanyakan. Beratnya itu menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Jangan menanyakan apa yang saya lakukan. Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nabi Musa bertanya, kenapa dibunuh? Saya kan sudah bilang jangan bertanya. Ya. Jadi seorang santri kalau harus sami'na wa ata'na, harus taat dan patuh, dengar dan taat. Kalau disuruh begitu ya lakukan, ya. Makanya Nabi Musa mengatakan, sungguh benar-benar aku telah merasakan kepayahan dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nah tadi liya'lama an safaral ilmi la yahlu anit tu'abi li'anna talabal ilmi amrun azim. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu tidak lepas dari kesengsaraan, karena menuntut ilmu itu urusan yang amat besar dan lebih utama daripada perang. Ya, tuh. Jadi menuntut ilmu wa huwa abdalu minal ghazawati, lebih utama daripada perang. Jadi kita itu menuntut ilmu disamakan dengan orang yang pergi berjuang. Malah lebih berat lagi menuntut ilmu. Kalau pergi perang kan langsung diangkat senjata tembak. Nih, tapi menuntut ilmu capek sekali karena butuh waktu yang lama. 3 tahun, bahkan sampai 6 tahun kita belajar di pesantren. Nih, kalau baru 3 tahun belum cukup nak. Kalau baru sampai sanawiyah, SMP belum cukup. Harus khotam. Itu saja yang 6 tahun, kakak-kakak tak yang senior-senior tak itu merasa sangat kurang. Apalagi kalian yang santai-santai. Yang serius saja nuntut ilmu, dengar pengajian siang malam, itu masih merasa kurang. Masih merasa kurang ilmunya karena belum menerima semua ilmu dari guru tak. Makanya nanti kalian rasakan itu kalau kalian sudah ke tingkat perguruan tinggi atau keluar, barulah kalian akan menyesal. Dan banyak nih yang menyesal. Kenapa ya ketika saya tinggal di pondok tidak serius menggali ilmu guru tak, padahal ada semua sama dia. Ya. Makanya penyesalan itu belakang. Makanya dikatakan menuntut ilmu itu lebih berat dari perang. Wa huwa abdalu minal ghazawat. Lebih mulia dari peperangan.
lebih utama dari perang. Inda aksaril ulama'i wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi. Demikian menurut pandangan ulama, dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Jadi anakku sekalian, kita semua kan ingin pahala ya. Semakin kita banyak beramal, maka banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Di sini dikatakan berat ringannya pahala itu tergantung berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Ya. Ketika kita semakin lama belajar, maka banyak pula ilmu yang akan kita peroleh, dapatkan. Faman sabara ala zalika wajada lazzatal ilmi. Orang yang tabah, sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, wajada lazzatal ilmi, akan merasakan lezatnya ilmu. Dia akan merasakan lezatnya ilmu. Tabuku saira lazzatid dunia, yang mana lezatnya tidak ada bandingannya di dunia. Nah, Nanda sekalian, coba ya. Jadi menuntut ilmu, ketika sudah berhasil mencapai ilmu itu, sudah sukses, maka dia akan merasakan lezatnya ilmu. Karena itu ilmu tidak bisa dicuri. Mungkin tubuhmu bisa ambil orang, tapi ilmu yang kamu miliki tidak bisa dipindahkan. Biar kena curi orang, tidak bisa ambil ilmu tak yang kita miliki. Saking mahalnya itu ilmu. Makanya kita diangkat derajatnya orang berilmu dan orang yang beriman dengan beberapa derajat, dimuliakan di masyarakat. Makanya harus optimis. Semalam dibahas ya, optimis. Harus optimis menuntut ilmu, jangan pesimis. Jangan langsung pasrah. Tawakal masaya ustazah. Maksudnya tidak bisa makapang. Harus berusaha dulu ya. Berusaha dulu. Nanti setelah berusaha sambil berdoa. Kalau sudah berusaha, belajar, baru pakai tawakal, pasrah. Ada ujian, kita sudah berusaha, belajar, kita sudah mengerjakan, pasrah maki, tawakal maki setelahnya. Nah, itu yang namanya tawakal, bukan langsung ya. Tafuku saira lazzatil dunia. Jadi orang yang tabah menghadapi kesulitan, yang sabar tinggal mondok, sabar menderita, mencari ilmu. Kasihan ya, banyak duduk, kurang tidur, kurang makan, badan kurus, tapi ilmunya akan bertambah. Biarlah kurus, yang penting sehat. Daripada gemuk, terlalu gemuk bahaya juga ya. Bisa mengakibatkan penyakit. Nah, jadi orang yang merasakan lezatnya ilmu tidak ada bandingannya di dunia. Tidak ada apa-apanya uang miliaran, ratusan juta, triliunan. Kalau kita mau tukar dengan ilmu yang kita miliki, tidak ada apa-apanya itu uang. Saking berharganya ilmu kita, makanya orang yang tinggi ilmunya itu tinggi juga upahnya. Banyak juga penghasilannya karena dihargai ilmunya. Makanya ilmu itu mahal, nak. Ilmu itu mahal. Makanya jangan kita sia-siakan waktu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu di pondok, menuntut ilmu juga. Lihat teman-teman rajin. Oh, kalau kita rajin, cepat dipaham. Kalau kita rajin, cepat juga terbuka pikiran kita. Makanya ulama-ulama kita itu panjang-panjang usianya dan awet-awet muda karena dia mandi sebelum subuh. Jadi mandi sebelum subuh itu mempercantik wajah,
kemudian membuat awet muda. Makanya kalau mau awet muda, rajin mandi sebelum subuh. Jangan nanti jam 10. Apalagi anak habis, ya. Mager, tidak ada istilah mager. Harus rager. Ya. Pak Gubernur sudah ganti itu mager jadi rager. Rajin gerak, bukan malas gerak. Kalau kita mager, maka akan midor. Maksudnya akan celaka. Kalau kita mager celaka. Orang sudah lari kencang, kita masih jalan santai. Makanya anakku sekalian, walihadza kana Muhammad ibn al-Hasani isa sahiral layali in halulahul muskilatu yaqulu aina abnaul muluki min hazihil lazzati. Jadi sekalian, Imam Muhammad jika belajar sampai larut malam lalu menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya, dia berkata, di manakah kenikmatan putra-putra raja dibanding dengan kenikmatan yang kini aku rasakan? Dia tantang orang dengan perkataannya. Di mana orang-orang putra-putra bangsawan? Artinya tidak ada gunanya itu keturunan darah biru, tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu. Wallahu a'lam. Anda sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tambah rajin belajar, tambah rajin menuntut ilmu. Ilmu yang kalian sudah miliki tidak bisa diambil orang. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu akan digantikan lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir dengan ilmunya itu tidak akan langgeng, itu akan dijauhi dari teman-temannya, akan dijauhi oleh orang lain dan tidak dapat pahala yang banyak. Tapi orang yang mau berbagi ilmu itu akan bertambah ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup pengajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki posisi duduknya, kita bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kehilapan guru-guru kami. Ampuni segala dosa dan kehilapan para pemimpin kami. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hidayah-Mu di hati kami, agar senantiasa berada dalam ketaatan dan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah santri-santri kami, anak-anak kami, anak yang soleh dan soleha. Jauhkanlah mereka dari pergaulan yang salah. Terhadap kebaikan dekatkan mereka, ya Allah. Dan dari kejahatan jauhkan mereka. Lindungilah kami dari segala musibah yang akan menimpa. Jauhkanlah kami dari kemaksiatan. Jauhkan kami dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan yang salah, dari teman yang salah, yang dapat menjerumuskan dia ke dalam dosa.
Dekatkanlah dia dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu kepada mereka agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa rajin dalam menuntut ilmu. Jauhkanlah sifat malas, jauhkanlah sifat kenakalan, jauhkanlah dia dari hawa nafsunya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.